people of tomorrow, welcome to POMADE, Prevention of Asthma Attack Death, presented by Community Outreach Division, AMSA Jember. Perkenalkan, saya Nima Diagustina Indraningsih yang bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelumnya, apa sih itu POMADE? POMADE atau Prevention of Asthma Attack Death merupakan sebuah proyek dari 4 rangkaian Celebrating with Campaign atau CCAM oleh Divisi Community Outreach AMSA Jember, yang ditujukan untuk merayakan hari-hari besar kesehatan dunia, di mana untuk POMADE itu sendiri dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 4 Mei 2021. Di mana kegiatan yang kami laksanakan akan berisikan online campaign, dan salah satu bentuknya adalah interview with expert yang dikemas dalam bentuk IGTV seperti pada kesempatan kali ini. Spesial untuk malam hari ini, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang Prevention of Asthma Attack Death atau pencegahan kematian akibat serangan asma. Dan saya sangat antusias sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Budi Antariksa, PhD Spesialis Paru Konsultan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Sebelum kita menyapa lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV beliau terlebih dahulu. Dr. Budi Antariksa, PhD Spesialis Paru Konsultan, beliau lahir pada tanggal 18 Desember 1966. Untuk riwayat pendidikannya, pada tahun 1991, beliau mengambil jenjang S1 kedokteran di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, beliau mengambil jenjang S3 Dokter Filosofi di Hiroshima University, Jepang. Kemudian di tahun 2005, beliau mengambil jenjang SP1 Pulmonologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan yang terakhir pada tahun 2010, beliau mengambil jenjang SP2 Dokter Spesialis Paru dan Pernafasan, konsultan bidang asma dan juga PPOK. Untuk riwayat jabatannya sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Cabang DKI Jakarta, periode 2005 sampai 2008, dan juga periode 2008 sampai 2011. Beliau juga merupakan anggota dari Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Ikatan Dokter Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Baik, itu dia adalah CV singkat dari Dr. Budi Antariksa. Selanjutnya langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Malam, alhamdulillah baik. Baik dokter, senang sekali bisa bertemu dengan dokter pada malam hari ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi dokter, kita bisa mulai bincang-bincang tentang asmanya ya dokter. Ya, silakan. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya dok. Jadi kita ini pasti sudah sering banget nih mendengar tentang asma itu sendiri, dan mungkin beberapa orang di sekitar kita juga ada nih yang mengalami asma ya dokter. Mungkin bisa lebih dijelaskan dokter untuk teman-teman yang masih awam dengan asma itu sendiri. Jadi apa itu asma? Kemudian penyebab dari asma itu apa saja, dan apakah asma ini punya hubungan ya dokter dengan faktor-faktor keturunan? Silahkan dokter. Ya, asma itu sendiri adalah suatu penyakit pernapasan yang ditandai dengan penyempitan yang biasanya berkala. Ini akibat dari suatu proses inflamasi dan biasanya ditandai oleh mengi itu bunyi ngik-ngik ya pada saat dia terjadi sesak, dan bisa hilang pada satu keadaan tertentu. Jadi sifatnya dia berkala demikian. Dan di saat dia mengi atau terjadi penyempitan saluran napas, disitulah nanti biasanya tanda-tanda dari sesak dari pasien asma. Ya. Biasanya pun juga disertai dengan pencetus. Pencetusnya bisa berbagai ragam, ada yang sifatnya dari luar tubuh, atau mungkin memang dari dalam tubuh. Umpamanya akibat satu keadaan dia stres, atau mungkin ada juga yang sifatnya datang pada saat dia tertawa, terbahak-bahak pun juga bisa. Jadi saya pernah punya pasien seperti itu, dan ya agak sulit juga untuk menanganinya karena untuk dia tertawa, terbahak-bahak bisa keluar asma. Gitu ya. Ya. Baik dokter, jadi saya izin untuk sedikit menyimpulkan, jadi asma itu sendiri merupakan penyakit pernafasan yang ditandai dengan adanya penyempitan saluran pernafasan, dan salah satu gejala yang muncul adalah mengi, yaitu tanda-tanda sesak, dan sifatnya itu berkala, di mana pencetusnya ini dapat beragam juga, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Nah mungkin dokter, untuk
pengaruhnya atau faktor keturunannya itu sendiri, apakah ada hubungan dengan asma ya dokter? Apakah ada kemungkinan dari orang tua itu menurunkan asma kepada anaknya dokter? Ya, faktor keturunan salah satu bisa. Ya, jadi biasanya kalau kita sebagai seorang dokter melihat apakah pasiennya ini adalah asma atau bukan, kita tanyakan. Yang paling mudah adalah menanyakan tentang menginya atau sesaknya yang berbunyi. Ya, itu khas sekali untuk orang dengan asma. Yang kedua adalah dengan menanyakan apakah ada atopi. Atopi itu apa ya, dibilang sebagai keturunan ya, alergi gitu ya. Nah, itu bisa ditanyakan ya, apakah ada alergi, umpamanya alergi terhadap bau-bauan tertentu, alergi terhadap asap rokok gitu ya, atau dia debu, itu juga bisa ya. Lalu yang lainnya adalah sifatnya berkala. Jadi kadang ada keluar gejalanya, asmanya, tetapi ada kalanya dia benar-benar kayak orang normal, biasa saja, tidak ada menginya, tidak ada sesaknya, nggak ada batuknya, ya. Nah, yang lain adalah biasanya kita tanyakan bagaimana kalau dia lagi kena atau asmanya kumat, apa yang dilakukan? Apakah nyari obatnya apa, gitu ya. Kadang mereka tahu obatnya bisa dibeli di warung atau mungkin di tempat toko obat gitu ya. Saya minum ini dok, tablet yang napasin gitu. Nah, itu sendiri juga suatu bronchodilator. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa kemungkinan dia asma. Ya, itu saja sih yang menurut saya yang paling bisa memperkirakan apakah dia asma atau tidak melalui tanya jawab atau anamnesis. Gitu. Baik dokter, berarti mungkin saya lanjut nih dokter ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Ya, sudah sempat dokter singgung ya, untuk gejalanya itu ada yang mengi, terus kemudian ada juga faktor-faktornya itu ada salah satunya atopi atau alergi dan juga ya. sifatnya itu berkala ya dokter. Kira-kira ada tidak ya dokter untuk gejala-gejala lainnya yang mungkin dialami oleh si penderita asma itu sendiri? Relatif sih itu saja ya, yang paling sering, paling mudah itu adalah menginya. Mengi, sesak, dan terus ada pencetusnya, perbaikan dengan bronchodilator, apakah itu yang minum ataupun yang dia semprot gitu ya. Terus ada atopi, atopi itu bisa dari keluarga gitu ya. Itu saja udah bisa mengarahkan ke arah asma. Nanti akan ada pemeriksaan lagi, mungkin ada pemeriksaan dari physical examination ya, pemeriksaan fisik, atau kalau memang dirasa perlu untuk diperiksa bisa dilakukan pemeriksaan spirometri untuk melihat kekuatan dia menghembuskan napasnya gitu. Baik dokter, terima kasih. Berarti untuk gejalanya sendiri itu bisa kita highlight-nya itu ada mengi, kemudian ada Ya, sesak, dan ada beberapa faktor-faktor pencetusnya. Kemudian ya, dapat terjadi perbaikan dengan bronchodilator dan juga adanya atopi ataupun alergi yang bisa diturunkan, begitu ya dokter? ya. Baik, mungkin saya lanjutkan. Jadi seperti yang dituturkan oleh dokter tadi, kita sudah menyebutkan salah satu gejalanya itu ada sesak nafas ya dokter. Nah, sesak nafas ini sendiri pasti sudah sangat lekat di bayangan masyarakat jika membicarakan soal asma begitu ya dokter. Nah, Ya. apabila nih di sekitar kita ada orang di sekitar kita yang mengalami serangan asma atau sesak nafas itu sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tersebut ya dokter? Kalau memang itu dia penyandang asma, ya biasanya mereka tahu penyebabnya, ya. Lalu kalau dia terjadi serangan asma, sebisa mungkin usahakan untuk kalau memang dia punya obatnya, minum dulu obatnya atau dia pakai obat semprotnya dulu. Ya, setelah itu mungkin mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan, apakah ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya. Nanti di sana tentunya akan dipantau. Biasanya yang paling penting adalah oksigenasinya ya. Karena
asma itu sifatnya kalau dia serangan, kalau dia tidak ditangani segera, dia akan terus berlanjut dan biasanya semakin memberat. Makanya dalam serangan asma itu ada serangan asma yang ringan, sedang, berat, dan sampai mengancam jiwa. Ya, jadi proses itu biasanya harus dilewati. Jadi nggak mungkin langsung berat asmanya, enggak. Dan orang asma sebenarnya tahu kapan asmanya akan kumat karena sudah ada pertandanya. Ya, pertandanya adalah bisa saja tenggorokannya sakit, terus ada batuk-batuknya, atau dia tahu tadi dia makan sesuatu yang memacu dia asmanya keluar, atau menghirup sesuatu yang menyebabkan asmanya keluar. Itu sebenarnya mereka sudah tahu. Ya. Tapi ada beberapa orang asma yang mungkin malu ya, kali kalau di luar dia serangan asma terus malu pakai obatnya, ya itu kadang bisa berlarut-larut menjadi serangan yang lebih berat. Demikian. Baik dokter, terima kasih banyak. Kemudian ini menyambung dari topik yang sudah dibahas tadi ya dokter. Tadi sudah dokter sempat sebutkan kalau faktor pencetusnya itu beragam nih, bisa baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Ya. Apakah mungkin bisa nih dokter dijelaskan lebih lanjut apa saja faktor-faktor pemicu timbulnya dari serangan asma itu dokter? Kalau yang dari luar tubuh biasanya sih dari bau-bauan. Ya, apapun itu bau-bauan, tapi biasanya identik buat si pasien tersebut. Ya, umpamanya ada yang bakar sampah. Ya. Itu kadang yang asmanya memang tercetus oleh asap bakaran sampah, dia pasti kena. Gitu ya. Tapi belum tentu orang yang mungkin pencetusnya adalah akibat orang yang nyium dari parfum gitu. Belum tentu dia tercetus. Jadi sangat spesifik sih sebenarnya. Dan orang asma itu sendiri tahu, ya, penyandang asma itu sendiri tahu bahwa dia kalau ketemu sama ini, dia pasti sesak. Dan memang biasanya mereka akan menghindar, ya pasti nggak bisa atau pasti kalah, gitu ya. Lalu kalau yang dari dalam itu banyak sekali juga bisa menyebabkan dan sangat spesifik, ya. Stres bisa, ya. Terus tadi yang saya bilang saking gembiranya dia ketawa terbahak-bahak bisa, ya. Atau yang paling sering sih biasanya stres, ya. Atau obat-obatan tertentu juga kadang bisa mencetuskan. Gitu. Dan rata-rata sih semua pasien asma tuh tahu sebenarnya, ya. Jadi kalau orang asma saya selalu katakan pada mereka, ibu atau bapak, kalau rasanya ada sesuatu yang terus menyebabkan, satu hal yang terus menyebabkan asmanya kumat, bapak harus hati-hati, ibu harus hati-hati, kalau bisa hindari, karena nggak akan kuat melawan itu. Spesifik sekali. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Berarti untuk saya simpulkan untuk faktor-faktornya tadi dari luar tubuh seperti bisa dalam bentuk bau-bauan, kemudian kalau dari dalam tubuh yang paling sering nih bisa karena stres, kemudian tadi sudah dokter sebutkan ya salah satu kasus uniknya itu yang tertawa terbahak-bahak, dan juga ini sifatnya spesifik untuk setiap orang, jadi berbeda-beda seperti itu ya dokter? Ya. Baik, saya akan berlanjut ke topik selanjutnya ya dokter. Nah, apakah ada ya dokter hal khusus yang bisa kita lakukan untuk mencegah asma itu sendiri, terutama kan di masa pandemi seperti sekarang yang kayaknya sangat lekat nih dengan rentan terkena penyakit seperti itu, dokter? Jadi kalau orang penyandang asma biasanya sih sudah tahu pengobatannya dan seringkali mereka membawa obat inhalernya, ya. Dan itu sebagai obat yang istilahnya emergency, itu bisa dipakai oleh mereka dan menjadi satu hal yang harus dibawa bila pergi keluar gitu ya. Dengan itu paling tidak sebenarnya karena mereka sudah awal itu udah ngerti bahwa ini lagi sebentar lagi asmanya keluar nih, gejalanya udah jelas kok.
tenggorokannya nggak enak, ya, terus ada batuk-batuknya, gatal, mereka tahu itu, ya. Dan harusnya mereka sudah diajarkan secepat mungkin dah, semprotkan aja, sehingga faktor dari pencetusnya itu tidak berlanjut menjadi asma yang benar-benar keluar terjadi. Ya, itu sih. Baik, dokter. Tadi sudah disebutkan terkait inhaler ya, dokter, untuk kasus-kasus untuk mengurus kasus-kasus emergensi atau ketika terjadi serangan asma itu ya, dokter. Ya. Nah, jadi apakah orang yang terkena asma itu juga menerima pengobatan ya, dokter, ketika mereka itu tidak mengalami serangan asma? Kan tadi bisa pakai inhaler ketika mengalami serangannya. Nah, apabila Ya. sedang tidak mengalami serangan, apakah juga mendapat pengobatan begitu, dokter? Jadi asma itu dibagi menjadi dua keadaan, ya. Keadaan dia stabil dan pada keadaan dia serangan, ya. Nah, pada orang asma yang stabil, dia tetap mendapatkan terapi. Jadi terapinya adalah agar tidak mudah asmanya tercetus dengan cara menaikkan ambang rangsangnya. Menaikkan ambang rangsangnya itu bisa dengan obat inhaler yang berisi dengan steroid. Ya, jadi dengan pemakaian steroid yang inhaler tiap hari itu nanti ada pembagiannya, apakah dia masuk yang asmanya ringan, apa yang asmanya sedang, apakah asmanya yang berat gitu ya. Nah, mereka biasanya relatif selalu menggunakan asmanya tersebut untuk mencegah terjadi eksaserbasi atau serangannya. Ya, kalau terjadi eksaserbasi, maka mau nggak mau dia harus pakai relievernya. Reliever itu ada perda lah, perda asmanya supaya jangan sampai asmanya berlanjut. Demikian. Baik, dokter, berarti dari yang sudah dokter sampaikan tadi, asma itu dapat dibagi dalam dua keadaan, baik dalam keadaan stabil ataupun dalam keadaan serangannya atau eksaserbasinya, dan Ya. bisa yang tadi untuk keadaan stabil bisa diatur dengan controller seperti inhaler, dan juga pada serangannya bisa dengan relievernya, begitu ya, dokter? Ya. Baik, mungkin dari informasi yang tadi sudah dokter sampaikan, berarti kan si penderita asma ini juga menerima pengobatan, baik saat tidak dalam serangan ataupun saat berada dalam serangan asma itu sendiri. Nah, tadi juga seingat saya tadi di awal sudah dokter sempat sebutkan bahwa asma ini itu ada tingkatannya dan bisa mencapai di tingkatan bisa menjadi suatu penyakit yang serius, begitu ya, dokter? Ya. Dan berarti asma itu bisa menyebabkan kematian ya, dokter? Bisa, walaupun jarang. Ya, dan harusnya kalaupun ada bisa kita tangani sebagai dokter, harusnya dia bisa menangani asma serangan yang berat, gitu ya, serangan asma yang mengancam jiwa, itu harusnya bisa ditangani, jangan sampai terjadi kematian. Ya, nah untuk pasien-pasien dengan asma yang selalu kita edukasi adalah jauhi pencetusnya, ya. Kedua, kontrol asmanya. Nah, ini tugasnya adalah dari asma yang stabil, tapi dia tetap memakai obat pengontrol. Ya, tujuannya adalah jangan sampai asmanya kumat atau eksaserbasi. Ya, kenapa kalau asmanya eksaserbasi terus-terusan? Karena kalau dia eksaserbasi terus-terusan, maka proses inflamasi yang ada di dalam saluran napas itu terus terjadi. Ya, asma yang tidak terkontrol, dia mudah sekali nanti terjadi peningkatan dari berat asmanya. Ya, makanya kita anjurkan pada pasien-pasien dengan asma usahakan rajin atau patuhlah memakai asmanya, memakai obat pengontrolnya, pengontrol asmanya itu setiap hari. Ya, dok, nanti apa enggak jadinya
kebiasaan atau apa punya efek samping gitu, enggak ya, karena obat asma yang semprot itu dosisnya adalah mikrogram ya, sedangkan obat minum itu miligram, artinya 1/1000-nya, dan dia disemprotkan. Obat itu hanya beredar di saluran pernapasan, di bronkus dan percabangannya saja. Dia tidak masuk ke dalam darah, tidak masuk ke lambung, masuk ke dalam darah, terus baru bekerja di paru, gitu ya. Jadi dengan dosis yang rendah dan bekerja langsung di target organ, itu lebih aman. Demikian. Baik dokter, terima kasih banyak. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan juga ini sama dokter Budi terkait proses bagaimana sih dari serangan asma itu bisa menyebabkan kematian gitu ya dokter. Dan ada satu hal yang tadi yang saya ingin highlight, yaitu adalah untuk selalu menjauhi pencetusnya begitu ya dokter, untuk Ya. para penderita asma itu sendiri. Nah mungkin tadi kan dokter sempat menyinggung tentang obat-obatan asma, ini saya jadi penasaran begitu ya dokter, apakah dari kan penderita asma itu berarti kan ketergantungan begitu ya dokter dengan obat-obatan seperti inhalernya seperti itu. Nah, apakah ada efek samping khusus bagi penderita asma itu sendiri apabila menggunakan obat-obatan tersebut ya dokter? Kalau efek samping relatif enggak, karena dosisnya mikrogram. Sangat kecil sekali dan tidak masuk ke dalam darah. Jadi tidak diserap ke dalam darah, dia hanya bekerja di saluran pernapasan. Nah, kalau untuk pemakaiannya, itu yang kita harus awasi adalah cara dia memakai obatnya. Ya. Biasanya ini apa mekanisternya atau si obat asmanya kita harus kocok dulu, keluarin napasnya, terus taruh di mulut, semprot, tarik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keluarkan. Ya. Nah, setelah itu dia harus kumur-kumur dengan air bersih atau boleh juga dengan air untuk pembersih di mulut ya, gitu. Karena apa? Karena itu kan ada steroidnya, ya. Kalau ada steroidnya, biasanya nanti akan ada efek kalau dia nggak kumur-kumur, tertinggal sebagian dan nantinya bisa terjadi jamur di rongga mulutnya, ya. Dan itu biasanya kita ajarkan, ya, dengan dia selalu berkumur-kumur setelah melakukan pemakaian obat inhalernya, itu tidak akan terjadi jamur di daerah orofarinks. Baik dokter, tadi sudah jelas sekali, sudah lengkap juga penjelasannya sampai ke cara penggunaan obatnya juga. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dokter, apakah dari penderita asma itu sendiri kan berarti dalam keadaan stabil pun itu penderita asma juga ketergantungan dengan obatnya begitu dokter. Nah, mungkin yang membuat saya penasaran, apakah penderita asma ini bisa sembuh total ya begitu dokter? Artinya itu tidak ada serangan asma itu lagi atau bahkan memang ya benar-benar sembuh seperti itu. Dokter, apakah kira-kira bisa ya dokter? Ini pada usia anak-anak itu dalam perkembangan umurnya, terus posturnya bisa saja itu hilang. Ya. Jadi kalau dari statistik sebenarnya anak laki-laki lebih banyak yang asma dibandingkan anak perempuan. Ya. Tetapi anak laki-laki kan perkembangannya bisa sampai umur 20 atau 21 lah ya, perkembangan anatominya. Sedangkan pada yang wanita, perempuan, itu biasanya sampai usia 17 tahun. Ya. Nah, kadang dengan perkembangannya yang lebih panjang pada anak laki-laki, rongga-rongga pernapasannya, terus bronkusnya pun juga lebih besar. Ya. Dan itu juga bisa menyebabkan asmanya hilang. Ya. Nah, pada yang perempuan
pertumbuhannya ya mungkin sekitar sampai 17 atau 18 tahun. Jadi ada sebagian perempuan itu lebih banyak yang meneruskan asmanya sampai dia dewasa. Sebagian laki-laki hilang asmanya. Ya. Jadi walaupun pada awalnya itu lebih banyak yang laki-laki sebenarnya. Ya. Nah itu yang bisa berubah kondisinya, artinya bisa dari yang dia dulunya punya asma, begitu dia akil balik, terus perkembangannya bisa hilang asmanya, gitu. Begitu ya dokter, berarti ternyata ini bahkan untuk gender sendiri itu bisa mempengaruhi ya dokter, begitu, entah Ya, perempuan atau laki-lakinya. Nah, ya, oke. Mungkin dari situ saya lanjut ingin menanyakan soal kasus atau prevalensi di Indonesia sendiri, dokter, untuk updates-nya pada saat ini atau akhir-akhir ini, terutama sekarang di masa pandemi seperti ini, apakah kasus-kasus asma di Indonesia itu situasinya seperti apa ya, dokter? kalau asma rata-rata kita punya penelitian di Jakarta ya. Jakarta itu ada 2 daerah yang jadi gini, pembagiannya yang di dalam Pulau Jawa, yang satunya adalah Kepulauan Seribu. Gitu ya. Ternyata yang di Kepulauan Seribu jarang asmanya, atau lebih rendah prevalensinya dibandingkan yang di Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, Utara. Gitu ya. Kenapa? Ada hubungannya dengan polusi. Ada hubungannya dengan polusi. Sedangkan yang di Kepulauan Seribu, relatif udaranya lebih bersih. Jadi kalau prevalensinya di sana tuh mungkin sekitar 5%-an. Kalau yang di Jakarta mungkin sekitar 8-an gitu. Ya. Baik dokter, ternyata lokasi geografis dan juga kondisi dari kepadatan penduduk seperti di Jakarta kan berarti padat penduduk dan juga polusinya meningkat juga bisa mempengaruhi ya Ya. dokter, karena Ya. seperti yang dokter sudah jelaskan tadi juga faktor pemicunya bisa dari luar tubuh. Ya. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, ada tidak ya dokter misalnya aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh penderita asma begitu? Bisa dijelaskan dokter? Aktivitas, jadi spesifik sekali sih setiap orang asma ya. Tadi saya katakan bisa saja dia stres, ya. Atau bisa saja saking gembiranya juga keluar. Terus kalau untuk yang dari makanan tertentu bisa saja si A nggak tahan dengan umpamanya makanan yang apa ya, seafood gitu. Ya. Atau ada yang satu lagi yang nyium bau apa ikan asin lagi digoreng gitu aja dia bisa terpicu. Jadi sangat spesifik sih ya, sangat spesifik. Jadi kita nggak bisa katakan yang mengatakan bahwa ya semuanya seperti ini, itu enggak. Asma itu sangat spesifik banget. Ya. Baik dokter, berarti karena sangat spesifik jadi juga tergantung dari individunya juga ya dokter, jadi tidak bisa seperti digeneralkan begitu ya? Ya, masing-masing tahu sebenarnya, orang asma tuh tahu. Dok, kalau saya ketemu ini saya nggak bisa dok. Pasti asma saya kuat, apa kumat. Ngerti sebenarnya. Cuman ada yang agak apa ya, agak cuek dibilangnya. Ada yang istilahnya nantang juga ada sih, gitu. Udah tahu kalau ada asap rokok, pasti asmanya kumat, dia coba-coba tahan di situ, tapi tetap aja kumat. Jadi anjuran yang sering kami beritahukan pada pasien penyandang asma, hindari pencetus. Tahu kok semua pasien asma tahu pencetusnya apa. Dia ngerti kok. Ya. Baik dokter, ini saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan topik yang mungkin lagi hangat dari 1 tahun lalu sampai sekarang, yaitu COVID-19, dokter. Nah, seperti kita ketahui sendiri, COVID-19 itu salah satu gejalanya kan ada sesak nafas ya, dokter. Dan seperti sudah disebutkan dari tadi juga, asma itu juga gejalanya ada sesak nafas juga. Nah, Ya. mungkin
Bisa dijelaskan dokter bagaimana sih cara kita untuk membedakan antara sesak nafas karena asma atau sesak nafas karena COVID-19 begitu? Sesak napasnya asma bunyi menginya khas, ya khas untuk asma. Dan itu ada pencetusnya. Kalau COVID-19 sesaknya adalah kayaknya pernapasannya pendek, ya respiratory rate-nya atau frekuensi napasnya memang tinggi juga, sama kadang yang tinggi. Tapi yang satu dia ada menginya, sedangkan yang COVID biasanya sih rasanya pendek napasnya. Dan pada yang COVID biasanya disertai dengan batuk, utamanya si kering, ya. Ditambah dengan mungkin ada demam, ada nyeri otot, itu. Sedangkan kalau asma sih nggak pernah keluar demamnya, nggak pernah keluar nyeri ototnya, itu. Baik, dokter, terima kasih banyak. Berarti dari ciri khasnya sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, berarti untuk asma sendiri itu ciri khasnya ada mengi dan juga pasti ada faktor pencetusnya. Ya, Kemudian untuk yang COVID-19 itu sesaknya itu disebabkan karena pernafasannya yang pendek dan biasanya juga disertai dengan batuk kering, demam maupun nyeri otot. Begitu ya, dokter? ya. Baik dokter, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari interview ini. Mungkin dari dokter Budi sendiri, apakah ada informasi lain yang ingin ditambahkan, dokter? Dipersilahkan. Ya, untuk pasien dengan asma, yang paling penting adalah dia mengontrol dirinya supaya jangan terpicu asmanya. Mereka sudah tahu kok penyebabnya apa, dan dia nggak tahan dengan apa itu sudah tahu. Yang kedua adalah memakai obatnya secara teratur. Dok, apakah nggak akan terjadi efek samping lah, Bang? Biasanya kita kan memberikan dosisnya itu sesuai dengan berat asmanya dia. Ya. Dengan asmanya dia nanti terkontrol, obat itu akan bisa diturunkan. Ya, obat itu akan bisa diturunkan. Insya Allah pemakaian obat terkontrol buat pengontrolnya akan yang paling minimal. Ya, tapi memang itu memerlukan waktu. Ya. Lalu kita sendiri juga sudah punya penilaian untuk kontrol asmanya. Jadi bisa pakai asma kontrol tes kontrol asma. Bisa lihat di website, ya, dari internet, dibuka aja asma kontrol tes. Nanti di situ bisa ngelihat ya, dia sebagai penyandang asma selama sebulan ada nggak gejala ini, gejala ini, gejala ini. Nanti ada nilainya. Ya, nilainya itu bisa sampai 25 penjumlahannya. Tapi kalau dia sudah sampai ke nilai 20 sampai 25 itu sebenarnya asmanya terkontrol. Kalau di bawah itu asmanya belum terkontrol. Lalu bagi yang asmanya belum terkontrol, lebih baik kontrol ke dokternya, entah itu dokter paru atau dokter penyakit dalam, ya, atau dokter umumnya yang sudah ngerti tentang asma. Dari situ nanti akan dinilai ya kembali apakah asma kontrol tes yang dia lakukan atau dia hitung itu benar atau enggak, akan ditanyakan kembali, dan nanti ditanyakan juga obat-obatnya yang dipakai apa saja saat itu, ya. Kalau obatnya saat itu belum memberikan nilai kontrol asmanya baik, maka biasanya kita akan tingkatkan dosisnya atau kita lihat obatnya benar apa enggak. Ya. Setelah itu biasanya kita kasih obat sebulan, dia kontrol lagi, nanti dia akan lihat kan, kita akan tanyakan tentang asma kontrol tesnya seperti apa. Dan kalau dia ternyata asma kontrol tesnya menyebab hasilnya adalah asmanya memang terkontrol, nanti masih tetap dilanjutkan. Biasanya selama 2 bulan terkontrol, nilai asma kontrol tesnya itu di atas 20 ke atas, biasanya kita lanjutkan obatnya terus sampai 2 bulan, atau ada juga yang sampai 3 bulan, nilainya masih tetap segitu, baru kita turunkan. Ya, turunkan obatnya, dosisnya, atau perkalinya diturunkan. Ya. Nah, akan tetapi kalau
dari asma kontrol tesnya yang awal dia belum terkontrol, lalu kita naikkan, sebulan kemudian juga masih belum terkontrol, itu langsung kita naikkan. Ya, jadi bisa aja naik lagi 2 kali. Ya, jadi artinya gini, selama belum terkontrol, kita bisa naikkan obat sebulan kemudian. Tapi kalau sudah terkontrol sebulan, dia harus mencapai 2 bulan atau 3 bulan terkontrol, baru kita bisa turunkan. Ya. Nah, asma ini penting apabila dia terkontrol. Karena apa? Karena pasien asma yang terkontrol, inflamasinya atau proses peradangannya itu tidak sehebat kalau dia tidak terkontrol. Ya, kalau tidak terkontrol, peradangannya itu hebat sekali. Apalagi kalau dia sempat terjadi serangan atau eksaserbasi. Ya. Kenapa? Eksaserbasi ini kita usahakan hindari, karena berarti pada saat eksaserbasi itu peradangannya tinggi. Ya. Peradangan yang terus-menerus akan mengubah elastisitas dari bronkusnya, saluran pernapasannya. Sehingga terjadi yang namanya airway remodeling. Jadi RW-nya itu terjadi perubahan parenkimnya, bisa menjadi lebih ke arah fibrosis. Artinya bronkus yang tadinya pada orang asma itu lentur, ya, dia bisa nyempit karena serangan asma. Terus nanti dia kalau diobati dia bisa mengembang lagi, ya, salurannya membesar lagi. Tapi kalau dia sering serangan, maka suatu ketika dia akan berubah menjadi jaringan ikat. Kalau sudah jadi jaringan ikat, Anda akan menemukan kesulitan dan ini bisa menjadi masuk dalam asma kronik. Nggak mempan lagi dipakai obat-obat yang sifatnya inhaler. Ya. Nah, oleh karenanya maka kalau ada pasien dengan asma, selalu diedukasi. Ya. Ibu atau bapak usahakan pakai obatnya secara teratur. Ya. Dengan teratur maka akan menghindari serangan asma. Ya. Kalau serangan asmanya bisa dihindari, tidak terjadi proses yang namanya peradangan yang hebat. Ya. Jadi selalu saya mengibaratkan pada pasien, kalau dia terjadi serangan asma, itu ibaratnya adalah seperti rumah ibu atau bapak terjadi kebakaran. Ya, dengan kebakaran maka akan datanglah pemadam kebakaran. Nah, yang paling penting bukan terjadi kebakaran atau jangan sampai terjadi kebakaran, jangan sampai ada belandwir atau pemadam kebakaran yang datang. Yang paling penting adalah menjaga rumahnya jangan sampai kebakaran. Gitu. Biasanya mereka ngerti. Oh, jadi saya harus pakai terus ya dok ya, supaya jangan sampai serangan. Kalau sampai serangan berarti sebenarnya kayak tadi yang dokter cerita, rumahnya kebakaran. Gitu ya. Nah, dengan itu mereka ngerti. Ya. Padahal yang kita inginkan adalah jangan sampai terjadi suatu proses fibrosis. Parenkimnya menjadi jaringan ikat. Nah, itu kalau udah kayak gitu udah tidak lentur, dia akan masuk ke dalam asma kronik dan sesaknya terus-menerus. Mirip seperti orang PPOK jadinya. Kalau PPOK kan tidak reversible atau reversible sebagian. Kalau asma sebenarnya reversible. Dia bisa lega banget, itu bisa. Nggak ada serangan sama sekali bisa. Gitu ya. Baik, dokter, terima kasih banyak. Mungkin sedikit menyimpulkan dari yang sudah dokter jelaskan tadi. Berarti pesannya adalah untuk selalu menghindari dari faktor-faktor pemicunya, kemudian menggunakan obat secara teratur, dan juga dari asma kontrol test tadi, itu bisa menentukan dari ketentuan obatnya, begitu ya dokter. Terus juga bisa berkonsultasi dengan dokternya dan juga
selalu diedukasi kepada pasien bahwa penggunaan obat secara teratur itu penting untuk menjaga keadaan asma itu tetap terkontrol, begitu ya dokter? Ya. Wah, ini tidak terasa dokter, semua pertanyaan sudah terjawab dan juga tadi dokter sudah membagikan tambahan informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak dokter Budi atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Mungkin sebagai closing statement dokter dari dokter Budi ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman dari pendengar dan penonton IGTV ini, bisa saya persilahkan? Ya, yang paling penting adalah kita mengerti tentang proses asmanya, ya, dan juga gejala-gejala dari asma. Kalau memang ada dan tahu pencetusnya, sebaiknya kontrol ke dokter, ya. Di situ nanti akan mendapatkan penata laksanaan yang saya rasa tepat lah, ya. Baik, Dokter Budi, terima kasih banyak. Jadi kita telah mendengar penjelasan yang sangat detail dan juga menyeluruh dari Dr. Budi Antariksa, PhD, spesialis paru konsultan. Semoga hasil diskusi pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Saya Agustina, selaku moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Budi Antariksa, PhD, spesialis paru konsultan, yang telah berkenan membagikan ilmunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh penonton dan juga pendengar IGTV kami. Jangan lupa untuk selalu stay tune, mengecek Instagram kami di @amsajember dan juga podcast kami yaitu di Amsa Jember Podcast Corner di Spotify untuk informasi-informasi bermanfaat lainnya yang tidak kalah menarik. Saya Nima Agustina Indraningsih, pamit undur diri. See you again in another project. Last but not least, take a brave step, get the result. Viva AMSA!